Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Penonton sekalian, selamat malam ya. Di edisi kali ini, khususnya di episode 3 ya, saya ingin melanjutkan pembahasan yang terkait apa namanya proyeknya MMA, em, mangkuk mie ayam ya, yaitu PK. Kemarin sudah selesai di D1 sesi 1 ya. Sekarang coba ke D2 sesi itu. Ini PM ya. Ups, keliru. Tadi harusnya klik dulu yang PK. Oh, lumayan panjang ya. Scroll up. Ada berapa page sih? Ada, wow, ha- um, nearest, ini ya, near 500 pages. Ini PM ternyata. Nah ini, oke. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kita coba bahas ini. Mungkin quick aja. Karena beberapa ada yang sama ya ternyata. Oke, yang ini. Mana sudah ya, ini kan 8, berarti ini 64 gitu ya. Terus yang ini kemarin itu 17 sama dengan 4 kurang 2R plus 33, maka 2R-nya itu adalah 20, maka ada 10 gitu ya. 10 jawabannya. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Yang ditanya adalah posisi ketiga sama ke-8. Setelah diurutkan dari yang paling besar ya. Berarti 8 dulu ya, ada 2. 8, 8, kemudian 7-nya ada 1, lalu 6-nya ada 1, 5-nya ada 1, kemudian 4-nya ada 2, lalu 3-nya ada 1, 2-nya ada 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sudah. Dan O itu adalah ketiga, berarti ini O, 7, T itu adalah ke-8, berarti ini T, 3. Jadi 2 kali 7 min 3, berarti 11. Oke, yang D. Gitu ya. Lalu yang ini, yang persegi, kalian berapa? Yang satu satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang dua satuan, 1, 2, 3, 4. 8 tambah 4, 12 ya. Kemudian nomor 5. Oke, ini piecewise function ya. Kita cari dulu yang 3. Yang 3 itu kan berarti dia di antara, sorry, ini ya. Berarti 2 min 3 kuadrat itu negatif 7. Lalu hasilnya adalah 6 min 7 itu adalah negatif 1. Negatif 1 itu yang posisi kedua ya, kondisi kedua. Berarti itu negatif 1 plus 5 dibagi negatif 1 min 1, atau 4 dibagi negatif 2 itu negatif 2. Yang D. Ya. Next, nomor 6. Oke, ini teks ya. Titik potong, 2 titik. Berarti ini harus disamain. Berarti gimana? 2x kuadrat, buang ke kanan semua. Berarti min 6x, min 8 sama dengan 0 bagi 2. X kuadrat min 3x min 4. Lalu difaktorin ya. Jadi x min apa? X min 4, x plus 1. Ya, jadi x-nya adalah 4 atau x-nya negatif 1. Nah, kemudian nomor 6 itu kondisinya adalah A lebih kecil C. Padahal A sama C itu posisinya di absis. Berarti kita harus compare negatif 4 dengan negatif 1. Sorry, 4 dengan negatif 1. Ternyata negatif 1 lebih kecil dari 4. Berarti negatif 1 itu adalah A. 4 ini adalah C. Gitu ya. Ya udah. Berarti yang mana? Yang E ya. Oke, kemudian dari yang garis T. T itu melalui kedua titik. Jadi harus dicari B sama D dulu. Kita coba substitusi dua absis ini ke dalam GX ya. Berarti G4 itu adalah 4 kuadrat plus 4 kali 4 plus 3. Berarti 16 tambah 16, 32, 35. Berarti 4,35. Yang kedua, G negatif 1 itu berarti negatif 1 kuadrat plus 4 kali negatif 1 plus 3. Berarti 1 plus 3, 0 ya. Berarti negatif 1,0. Gradiennya adalah
rasio antara selisih Y dengan selisih X. Berarti 4 dikurangi sama negatif 1. Lucu ya? Yang D. Hmm. Hmm. Kemudian sama garis yang sejajar dengan garis T melalui negatif 1,2 adalah garis T itu gradiennya 7. Berarti Y min 2 sama dengan 7 X min negatif 1. Y sama dengan 7 X plus 9. Ya, jadi yang D. Oke, sudah dapat 8 nomor. Kemudian teks 2. Teks 2 ini dipakai buat 3 nomor ya. Medali emas volume 42, alasnya adalah PQR. Berarti jarak P ke QR. Berarti kan di sini R dan Q itu sejajar secara vertikal. Berarti mau ditarik garis dari manapun titik yang tidak termuat di garis tersebut, maka kita tinggal cari selisih antara 9 dengan 2, yaitu 7. Gitu ya, yang C. Karena dia sudah sejajar gitu ya. Kalau yang 10, luas PQR itu alas kali tinggi bagi 2. Berarti setengah kali alasnya itu adalah si QR yang jaraknya adalah 6 ke 2 itu 4. Ini alas gitu ya. Terus ini 7 itu tinggi. Berarti 6 setengah kali 4 yaitu 7. Berarti 14. C ya. Kalau tinggi 5, berarti harus digunakan volumenya. Berarti 42 itu sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Cancel-cancel, 3, berarti tingginya 9 gitu ya. Yang B. Ya. Dia harus cepat ya, karena satu soal 1 menit ya. Terus yang ini bisa dipecah ya. Kayak kemarin 31 min 1, 31 plus 1, berarti 30 kali 32. Oke, kemudian yang ini 31 min 29, 31 plus 29. Berarti 2 kali 60. Oke, ada. Kemudian 16 itu bisa dipecah dari sini ya. Jadi 30 kali 2 kali 16. Oke, ada. Kalau 1 sama 4 itu benar, berarti semua benar ya. Kalau 20 itu bisa dilihat dari sini ya. Ini kan 2 kali 3 kali 20 ya. Ini ada 28 itu berasal dari 28 itu butuh 7 ya. Kalau 1 plus 29, nggak ada ya. Berarti 124 ya. 28 itu 235 sama 2 pangkat 5. Ya nggak ada ya. Berarti bukan semua. Ternyata 3 salah ya. Iya. Hmm, kalau seperti ini gimana ya cara jawabnya? Gak ngira sih ya. Karena 124 benar ya. Apa ini? Halo Karol. Gak apa-apa, gak apa. Kamu kan UTS. Sangat-sangat, I feel honor that you can to join. Karol nomor 12 ini benar kan ya? Maaf, ini, maaf, maaf. Keduanya ya? Sorry, sorry, sorry. Keduanya. Sorry, sorry, sorry. Terlalu cepat nyimpulin. Oke, pertama 16 dulu deh. 16 itu possible nggak? Ini tuh 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oh iya, nggak bisa ya 16 ya. Oke, ini salah semua. Terus 20 itu di sini possible ya. Ini kan 10 3, ini 2 16. Oke, mungkin. Berarti yang C ya. Ini jelas nggak mungkin. 60 itu tadi bisa dicapai oleh ini ya. 62 kali 3 kali 10. Ini juga ada 60. Oke, sip, sip. Nggak jadi. 13.
X tambah 6 tidak mungkin. Oke, substitusi aja ya. Berarti F6 diapit oleh 3 kali 6. Ya, substitusi ke X-nya gitu ya. Berarti 18 tambah 22. 3 pangkat 4 ya, 21. Asumsikan bulat ya. Ini asumsikan output F ini bulat. Berarti yang nggak mungkin ini mungkin ya. Mungkin berarti disilang. Ini nggak mungkin. Ini mungkin. Ini nggak mungkin. Oke, 24 juga. Next, 14 geometri. Trigonometri ya, tepatnya. Oke, di sini kita punya sin theta itu adalah seperempat ya. Lalu kita gambar langsung segitiga siku-siku, lalu letakkan sebuah sudut theta. Ingat, sin itu depan bagi miring ya. Berarti satu di sini, 4 di sini. Berarti di sini akar 15. Oke, ini lancip ya. Berarti memenuhi. Oke, tan itu depan bagi samping. Depan bagi samping. Oke, benar. Cos itu samping bagi miring akar 15 per 4. Benar. Tan lebih dari sin. Tan lebih dari sin. Apakah tan alfa lebih dari sin alfa? Jadi compare akar 15 dengan seperempat ya. Cara compare cukup ini ya. Dikali silang dulu aja gitu ya. Jadi 4 compare sama akar 15 gitu ya. Kan of course lebih dari kan tadi kan akar 16 ya. Berarti kalau gitu akar 15 besarnya pasti lebih dari seperempat. Jadi betul. Tan 90 min theta. Berarti di sini ya. Ini kan 90 min theta nih. Kok bisa? Karena total sudut dalam segitiga itu kan 180. Sedangkan di sini sudah ada berapa? Theta sama 90. Ya, berarti depannya. Depannya itu akar 15, sampingnya 1. Berarti ya akar 15 gitu ya. Oke, benar semua ya. Semua pilihan. Oke, lanjut 15. Persegi panjang PQRS, persegi panjang dengan PQQR seperti ini, PQRS keliling K1. K1 keliling. K1 itu gimana berarti? 2 kali 6 tambah 12. Berarti 36 ya. Oke, Q-nya fix setengah. Lalu, aduh ini harus konstruksi sih. Nggak bisa nggak. PQRS, sorry, salah pelapiran. Ternyata QR lebih panjang. Kira-kira seperti ini ya. 6, 12. Kemudian T itu di RS adanya sehingga kelilingnya adalah keliling segitiga PQT ya malahan ya. Mind blowing banget ya. T di RS. RS itu mana ini ya. Sehingga keliling PQT. Oke. Nah, masalahnya T ini bisa dimanapun ya. Bisa dimanapun. Tapi eh, jangan khawatir ya. Karena PQT itu, oh iya maaf, ini keliling ya. Saya kira luas. Jadi, kalau luas enak ya. Tinggal compare tingginya ini ya. Oke, kelilingnya. Berarti posisi T itu bisa dekat dengan R, bisa dekat dengan S, atau T ini di tengah-tengah RS ya. Jadi apakah RT, mungkin saja RT sama dengan TS gitu ya. Oke, yang kedua, kalau misal tanpa ini gimana ya? Tanpa kalkulasi ini, jadi kedua itu kan 6 ya, si HP ya. Kan HP tambah HT tambah TP ya, kelilingnya. Kalau dijadiin ke dalam QR atau mungkin komponen dari persegi panjangnya itu berarti gimana? Berarti K2 ditambah 6 K2 itu adalah 6 ditambah HT ditambah TP. Oke, HT. HT itu bisa dinyatakan sebagai ini ya, Pitagorasnya di QRT. Berarti 12 kuadrat tambah RT kuadrat
tambah TP itu sama ya. 12 kuadrat tambah TS kuadrat. Oh iya, RT sama TS punya hubungan ya. Mereka itu jumlahnya 6 ya. Mungkin RT kita tulis sebagai 6 min TS deh. Ini jadi 6 ditambah akar 144 ditambah 6 min TS dikuadratin ditambah akar 144 ditambah TS kuadrat. Oke. Dia bilangan kuadrat ya. 6 min TS kuadrat. Aduh, agak lama ya analisanya. Kalau misalkan gunain kasus seperti ini, tambah lama lagi nggak ya? Atau mungkin kita coba yang paling ini dulu deh, yang paling trivial, yang paling mudah kasusnya ketika tengah-tengah. Ini tiga gitu ya. Jadi kalau ketiga ini tiga tiga, maka QT itu sama dengan TP ya. Berarti dia itu akar dari 154 tambah 9. Adalah 153. Jadi habis dibagi 9 ya. Berarti 9 kali berapa ini? 63. Maaf. 17 ya. Maaf 17. Berarti 3 kali 17 ya. Berarti keliling keduanya itu berarti 6 tambah 2 kali 3 kali 17. Berarti 6 kali 1 plus akar 17 gini ya. Oke. Jadi berarti kalau gitu P-nya, aduh ini pinjam nomor 16 ya. Ini P-nya berarti K2 per K1 jadinya adalah 6 1 plus akar 17 dibagi sama tadi K1 nya berapa? Hmm, apa tadi? Oh ini 36. Bawahnya padahal ya. Seperenam dari ini. Seperenam dari ini. Oke, akar 17 itu di antara berapa? 1 plus akar 17 di antara bilangan kuadrat paling dekat itu 16 ya. Maaf, 4 ya. 4 dan 5 berarti. Jadi antara 5 sama 6 ya. Di antara 5 sama 6. Di antara 5 sama 5 koma sekian bagi 6. Of course lebih dari Q ya. Yang A. Tapi itu kasus khusus sih. Kalaupun digeser ke mendekati R atau mendekati S. Kalau mendekati R berarti logikanya T lebih pendek dari TP ya. Dan sebaliknya. Kalau T digeser ke S, maka logikanya T lebih panjang dari TP. Sebenarnya amannya seperti ini sih. Kayak ini general case-nya, bukan particular case. Hmm, gimana cara agar si akar ini bentar, TS kuadrat. TS kuadrat min 36, min 12 TS ditambah 36. Kalau pakai tidak samaan ya. Tapi kayaknya nggak mungkin juga kan melibatkan olim di sini. Intinya biar bisa muncul angka saja itu gimana ya. Ini cara naif sih. Jadi ini lebih dari sama dengan 6 tambah akar 144. Tapi nggak bisa nih. Nggak jadi. Nggak bisa, nggak bisa. Tadi mau saya mau pakai faktain setiap bilangan letak negatifnya selalu kuadratnya itu selalu letak negatif.
Sorry, setiap bilangan real kuadratnya itu selalu tak negatif ya, lebih dari sama dengan nol. Tapi kalau gitu ini juga bisa dong dibikin kayak gitu. Nggak fair nanti. Hmm, kayaknya mau dipecah kasus deh. Nggak bisa nggak. Tapi saya condong ke jawaban yang A sih. Feeling aja. Coba skip dulu aja ya. Dan coba kita lihat kasus yang T lebih dekat dengan R sama T dekat dengan S. Nomor 16, semi matrix. Tinggal masukin aja ya. Y217 ini ya inputnya. Key-nya fix 7. AB. Berarti baris pertama, kolom pertama, baris ketiga, kolom ketiga. 3 kali 4, kurangi D min E min F. Berarti 2 min Y min 7 dikurangi C kali E. Di tengah, kali eh, E itu adalah Y ya. Y 12 plus 5 plus Y min Y. Cancel out 17, of course lebih dari 7. Oke, ya A ya. 17 SPLTV. 2Y min 3X plus 2Z. Hmm, apakah ada yang bisa disubstitusi atau di cancel out? Oh, ada ya ini ya. Nih, kalau dikurangkan, maka diperoleh negatif B itu adalah 13, berarti B-nya negatif 13. Alias si Y-nya ya. Oke, Y-nya sekian. Terus ini kan sama aja dengan 2 kali negatif 13 dikurangi sama 3X min 2Z. Gitu ya. Padahal dari sini kita punya 3X min 2Z-nya itu 7. Sudah, ini berarti negatif 26 dikurangi 7, negatif 33. Of course, lebih kecil dari 12 yaitu si Q. Jadi yang B. Ya, gitu ya. Bentar ya. Oke, kemudian nomor 18, modus. Sama dengan median. Rata-ratanya sekian, kalau dikurangi minimum ya. Kalau diurutkan angkanya dulu, berarti 3, 4, 6, 7, 9. C-nya ikutin ya. Modus sama dengan median. Ada 6 ya. Berarti median terletak di data ketiga sama 4. Modusnya, jadi harus salah satu dari mereka ya. Kita pakai logik aja. C-nya ini 6 ya. Kenapa? Karena tadi ya, dia harus terletak di data ketiga sama 4. Kalau C-nya di sini, berarti medianya adalah ini. Kan nggak mungkin sama dengan modus. Dan ini bulat positif ya. Kan nggak mungkin ada bilangan bulat di antara 3 dan 4. Nggak make sense. Kalau C di sini berarti kan harus 5 ya. Ini juga nggak sama. Jadi gitu ya, quick check ya. Dan C di sini. Tapi dia tadi bisa ini ya, bisa cloningannya 3 atau 4 gitu ya. Tapi meskipun apa di kasus itu, misalnya 3 gitu, maka medianya 5 tidak sama dengan 3 gitu ya. Nanti akan jatuh di C sama dengan 6. Karena di sini medianya adalah 6 dan dia sama dengan modus. Berarti C-nya 6. Berarti minimumnya 3.
Maka B per 12 itu adalah rata-rata. Berarti total semuanya berapa? Oh, ini 6. 13, 22, 26, 29, 35. Bagi 6. Cancel out 2, B-nya 70. Mantap. Oke, 19. Memiliki rasio 3. Ah, aritmetik. Rasio. Sebentar dulu. Ini antara typo ininya aritmetik terus ini beda. Atau ini geometri, ini rasio gitu ya. Tuh, emang ya. Mau dimaklum ya, karena ingatan mereka. Kita juga nggak bisa blaming mereka karena ini kan based on ingatan ya. Tapi saya condong ke geometri sih. Typo geo maksudnya, BG. Bukan MBG ya. Sedang hangat dibicarakan. Oke, di sini A19 lebih dari sepertiga. Berarti AN itu kan A1 L3 ya, berarti 3 pangkat N min 1. A19 itu berarti A1 3 pangkat 18 gitu ya. Nah, A1000 lebih kecil dari 1000 itu berarti harus ensure kalau A1 kali 3 pangkat 99 itu less than 1000. Kalau punyanya yang info pertama, dia itu lebih dari sepertiga. Berarti A1 lebih dari 1/3 pangkat 19 ya. Bener gak? Bener ya. Kalau A1 yang lebih dari sepertiga pangkat 19, maka si A1 kali 3 pangkat 999 itu lebih dari 1/3 pangkat 19 kali 3 pangkat 999 gitu ya. Alias 3 pangkat berapa? 980. Ini definitely greater than 1000 ya. Kenapa? Karena 3 consider kalau 3 pangkat berapa sih? 6 itu kan 729. 3 pangkat 7 ya. Itu sudah lebih dari 1000 kan? Benar nggak? Apalagi ini sekian bengkaknya ya. Berarti bisa ya, cukup ya. Cukup. Satu cukup. Jawabannya tidak ya. Apakah A1000 lebih kecil 1000? Tidak. Kan yang pertanyaannya cukup ya. Cukup tuh nggak harus ya, nggak harus tidak, nggak harus ya, nggak harus tidak juga. Tapi info tersebut itu bisa nggak digunakan untuk menjawab, gitu ya. Yang kedua, analoginya sama, berarti A1 kali 3 pangkat 18 lebih kecil 3, maka A1 lebih kecil dari 3 pangkat atau 1/3 pangkat 17. Oke, A1000 itu A1 3 pangkat 999. Berarti ini kurang dari 1/3 pangkat 17 kali 3 pangkat 999, yaitu 3 pangkat 982 ya. Of course, ini lebih dari 1000. Jadi ini, maaf, A1000 kurang dari dia. Oh, berarti ini ada dua hal ya. A1000 bisa kurang dari dia itu berarti saat dia lebih dari 1000. Ya, lebih dari 1000. Tapi ada kalanya, ada dua arti ya. A1000-nya itu justru lebih kecil dari 1000. Gitu ya. Ya, berarti tidak cukup, let's say. Sehingga jawabannya A. Ketika kalian menemukan eh, apa ya, piecewise condition seperti ini atau kondisi yang terpecah ini, maka pasti jawabannya tidak cukup di pernyataan itu. Gitu aja. Ya kan? Karena kalau dia kurang dari segini, berarti kan ada kalanya dia lebih dari 1000. Tapi juga bisa dia lebih kecil dari 1000 atau even sama dengan berapa? 1000. Berarti ini harusnya ada sama dengannya gitu ya. Lebih lebih lengkap lagi. Oke, last but not least, nomor 20. Apakah eksis R sedemikian sehingga ini? Berarti harus disamain dulu. Berarti X kuadrat, buang ke kiri semua ya. Maka plus A min 1X plus C. Diskriminannya adalah A min 1 kuadrat min 4C. Oke, apakah eksis? Berarti kan
Eksistensinya ini mensyaratkan D-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi segini itu lebih dari sama dengan 0. Berarti A-1 kuadrat lebih dari sama dengan 4C. Di mana A sama C itu bilangan asli. Karena bilangan asli, A juga bilangan asli. Bilangan asli dikurang satu yang bilangan asli dikuadratin juga bilangan asli. Oke, kalau ini disederhanakan gimana? A-1 lebih dari sama dengan 2 akar C. Benar nggak? Benar ya? Sehingga A-nya harus lebih dari sama dengan 2 akar C plus 1. Jadi R ini eksis kalau ini gitu ya. Pertama, A plus C-nya 5. A plus C sama dengan 5. Hmm, ya mungkin biar nggak tricky ya. Kita gunain pertidaksamaan aja. Kita gunain star ini aja ya. Berarti mungkin substitusi C-nya ya. Jadi C itu adalah 5 min A. Maka star menjadi A-1 kuadrat lebih dari sama dengan 4 kali 5 min A. Alias 20 min 4A. Berarti ini A kuadrat min 2A plus 1 lebih dari sama dengan 20 min 4A. Berarti A kuadrat plus 2A min 19 lebih dari sama dengan 0. Ini kan jadi A plus 1 kuadrat dikurang 20 ya. Benar nggak? Ya, benar ya. Terus dijadiin bentuk kuadrat sempurna. Dia kan plus 1 berarti harus dikurang 1 lagi. Ya, benar ya. Jadi A plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan 20. Jadi bilangan kuadrat lebih dari sama dengan 20. Nah, masalahnya hanya ini kan kita nggak tahu nih yang berapa aja kan bisa nih memenuhi ini gitu. Memenuhi atau enggak. Ya kan? Kalau A plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan 20, oh maaf. Ini berarti wajib seperti ini ya. Wajib A plus satunya lebih dari sama dengan akar 20. Berarti A-nya lebih dari sama dengan akar 20 min 1. Ya, A lebih dari sama dengan akar 20 itu 4, sekian. Berarti 3 ya. Oke, A lebih dari sama dengan 3. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, sekian ya. Oke, tapi sebentar. A sama C bilangan asli ya. Oh iya, kenapa nggak kita bagi case dari sini aja ya? Kan ini cuma ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4 ya. 1 plus 4 ya kan partisinya. 2 plus 3, 3 plus 2, 4 plus 1. Benar kan ya? Apa ini bisa kayak gini? Oke, nggak apa. Itu alternatif solusi. Berarti ya yang dipakai cuma ini aja ya. Ini kan jelas nggak mungkin ya. Oke, berarti balik lagi ke sini. Oke, saat A-nya 1 dan C-nya 4, apakah memenuhi star? Kalau 1 sama 4, 1 min 1 kuadrat lebih dari sama dengan 4 kali 4. No ya. Tapi cukup nggak? Bisa menjawab nggak? Kan apakah? Berarti kan ya atau tidak. Tanyanya cukup apa enggak? Bisa ya, berarti jawabnya tidak gitu ya. Terus ketika 2, 3, berarti 2 min 1 kuadrat apakah lebih dari sama dengan 4 kali 3? Ini of course no ya. Terus ketika 3, 2, berarti 3 min 1 kuadrat lebih dari sama dengan 4 kali 2. No juga. Terus 4 tambah 1 berarti 4 min 1 kuadrat apakah lebih dari sama dengan 4 kali 1? Ya, nggak konsisten nih. Terjadi 3 no versus 1 ya. Berarti T, BC.
Oke, kemudian yang kedua, 2A min itu sama dengan 7. Berarti gimana? 2A sama dengan C tambah 7. Ruas kiri itu genap. Ruas kanan juga harus genap. Padahal 7 ganjil, maka C harus ganjil. A-nya bisa genap, bisa ganjil ya. Tapi yang penting C-nya ganjil. Oke, tapi ini bisa berapapun ya. Ini nggak bisa kayak tadi, dibatasi. Hmm, oke, asli ya, bilangan asli. Salah satunya tuh satu gitu ya, satu itu memenuhi. Karena nanti A-nya 4, kalau C-nya 3, A-nya 5 gitu ya. C-nya satu, maka A-nya 4. C-nya 3, maka A-nya 5. Ketika C-nya 5, maka A-nya 6 gitu ya. Dan seterusnya. Ini bisa banyak kemungkinan ya. Tapi kita coba ambil beberapa aja, lalu lihat konsistensinya. Ketika yang pertama, kemudian kita masukkan ke star gitu ya, maka jadi A min 1, berarti 4 min 1, dikuadratin, apakah lebih dari sama dengan 4C? Oke, mungkin kita bikinnya bukan star ya, tapi nilai A min 1 kuadrat sama 4C gitu ya. Oke, berarti ini jadi 9, 4C-nya 4. Jadi jawabannya iya ya, star itu ya. Kemudian yang ini berarti 5 min 1, 16 ya. 4 kali 3, 12, iya lagi. Kemudian 6 min 1, 25. 4 kali 5, 20, iya lagi. Terus berikutnya apa? 7 sama 7. Berarti 7 min 1, 36. Terus pakai 7, 28. Iya juga. Kemudian ketika 9 berarti 8. 8 min 1, 49. Pakai 9, 36. Selalu iya kah? Apakah selalu iya ketika seperti ini? Coba cek aja ya. A min 1 kuadrat dikompar sama 4C. Ketika ini ya, ketika 2A-nya adalah C tambah 7. Mungkin substitusi C-nya aja. Berarti A min 1 kuadrat versus ini ya. Siapa ini? C-nya itu berarti 2A min 7 ya. 2A min 7 berarti 8. A min 28. Oke, ini A kuadrat min 2A plus 1. Jadi agar R ada, haruslah A kuadrat min 2A plus 1 lebih dari sama dengan 8A min 28. Di A kuadrat min 10A min 2, plus 29, maaf, lebih dari sama dengan 0. Harus seperti ini. Oke. Ini berarti kan A min 5 dikuadratin plus 4 ya. Benar nggak? Benar ya. Nah ini kan selalu lebih dari sama dengan 0 nih. Oke, ini selalu benar ya. Selalu benar. Berarti cukup ya. Pantasan tadi ya terus ya. C. Berarti jawabannya 2 saja cukup ya. Yang B ya jawabannya. Maaf ya, menimpa-nimpa. Oke, sudah done ya, clear ya. Yang D1 saya situ. Soalnya yang tadi ya, tapi saya yakin sih yang ini jawabannya yang A. Ada komentar nggak ya?
Mau nggak mau harus dicek ini juga ya. T dekat dengan N, T dekat dengan S. Coba kalau pakai logika, T dekat dengan R, HT itu lebih pendek dari TP. Masalahnya nomor 15 itu masalah yang numerik ya. Karena dia di compare sama bilangan yang sudah fix di sini. RT itu 6 min TS. 6 min TS. Kayaknya emang bisa deh, harus digituin. Jadi bagi kasus LT lebih kecil TS gitu ya. LT lebih kecil TS, kemudian LT lebih dari TS, terus tapi karena simetri ya, cukup cek salah satu aja. Coba gini, K2 itu 6 plus akar 144 plus RT gitu dulu, kemudian ditambah sama akar 144 plus TS kuadrat. Nah ini ketika kasus RT lebih kecil TS misalnya. Berarti kan ini akan lebih kecil dari 6 tambah akar 144 tambah TS kuadrat tambah akar 144 tambah TS kuadrat. Gini kan ya. Ini ketika kasus RT lebih kecil dari TS. Bentar ya. Ya, kan dua kalinya nih. Ini sama aja dengan 6 ditambah dua kalinya ini. Iya, tapi masih ada ini ya, TS ya. Kalau gitu P-nya itu siapa? Berarti 6 ditambah ini ditambah dibagi 36. Cancel cancel 6 cancel. Nggak bisa ya. Berarti dibagi dua ya. Bagi dua itu atau gini deh, dipisah jadi 1/6 ditambah ini. Ini dibagi sama 18 gitu ya. Bagi dua. Terus kita compare tadi sama Hi. Hi itu apa? Setengah ya. Setengah itu kan 3/6 ya. Atau 1/6 tambah 2/6. Jadi tinggal compare ini sama 2/6 gitu ya. Nah, kan sudah sama ya 1/6 ya. Oke. Akar 144 ditambah TS kuadrat 18 itu di compare sama 2/6. Tapi bisa nggak ya TS itu ditulis sebagai lebih kecil dari RS gitu, maka lebih kecil dari 6. Harusnya bisa ya? Hmm, iya juga ya. Kenapa nggak kepikiran? Kita bisa compare langsung dengan siapa? Si RS-nya gitu, yang notabene memuat segmen TRT sama TS, segmen garis. Bisa ya? Ini lebih kecil dari 6 ditambah akar 144 ditambah RT itu lebih kecil dari RS. TS of course lebih kecil dari RS juga. Ini kuadrat ditambah ini juga
sama. Berarti 6 ditambah ini ditambah sama 6 kuadrat. Ini juga 6 kuadrat. 6 ditambah akar 1/4 ditambah 36 itu berapa? Dua kalinya. Berarti akar 180 ya. Ini kan jadi 2 kali akar ini 9 kali 20 ya. Enggak. 9, 36 kali 5 ya. Oke, berarti berapa? 6 ditambah 12 akar 5. Ini adalah K2. Berarti P-nya adalah K2 per K1. Berarti 6 tambah 12 akar 5 per... maaf, ini lebih kecil ya tadi. Sorry, sorry. Ini bukan nilai sebenarnya. Ya, ada tanda lebih kecilnya. K2 lebih kecil dari dia. Lebih kecil dari dia. Coba ya, P itu K2 per K1. Ini lebih kecil dari ini 36 fix karena dari soal. Kemudian, bukan dari soal ya. Dari kalkulasi sebelumnya, maaf. Di soal nggak ada. Ini 6 tambah 2 akar 3, sorry. Ini berapa ya? 12 ya. Jadi 6 plus 12 akar 5. Ini 1/6 ditambah akar 5 per 2. Oke, ini of course lebih dari... Eh, maaf. Ini kayak tadi ya. Jadi P-nya itu bisa di antara mereka atau sama gitu ya. Berarti tidak dapat ya. How? Bisa beda gitu. Tapi ketika sama tadi kok lebih dari. Eh, bentar. Oh, enggak jadi. Wait. Tadi itu salah di mana ya? Cancel. Ini 5, sekian. Dibagi 6. Ya jelas lebih dari setengah kan ya. Karena setengah kan 3/6. Dia sudah di antara 5 sama 6 di sini ya. Maka kalau dikompar sama 1/6 jelas lebih dari yang P. P lebih dari Q. Tapi kenapa secara general tidak oke? Apa gara-gara tadi ya? Di sini asumsinya. Ini apa namanya? eh, Less than RS terus TS juga less than RS. Iya sih kayaknya dari situ ya. Ini nggak boleh ya diasumsiin dia lebih kecil dari RS secara langsung. Karena ya tadi ya ada comparison RT sama TS. Wah ini gila banget sih soalnya. Analisanya butuh lebih dari 1 menit. Tapi sebenarnya kalau satu itu udah oke, case-nya udah possible dan sudah terlihat itu sudah cukup sih untuk menjawabnya. Kayak tadi ya, T di tengah-tengahnya RS, T di tengah-tengahnya RS itu ternyata bisa. Sebentar, apakah ini mirip dengan yang di pengetukupan data ya? Satu saja case itu mungkin, berarti nggak mungkin ya, karena masih ada case lain. Yang di berarti ya, analisanya tadi ya, RT, apa namanya tadi ya, yang bentuk umumnya dulu aja deh, dari mana ya? Yang ini, yang bentuk umumnya, sebelah sini ya. 6 min TS dikuadratin sama TS.
Jadi dari sini tuh bisa dipersingkat ya. Jika tadi K2 per K1-nya itu bisa dituliskan sebagai 1/6 ditambah mereka di-compare sama setengah yang notabene adalah 1/6 tambah 2/6. Tinggal compare ini dengan ini gitu ya. Besar mana? Maaf ini pernya per 36 ya. Nah, ini sama aja kita compare akar ini ditambah akar yang ini itu dengan 12 ya. Karena kan ini cancel sama ini dapat 6 6 kali 2 12 gitu ya. Oke. Tapi of course yang kiri itu lebih dari yang kanan nggak sih? Karena kan ini kan plus ya. Dan TS tidak mungkin nol kan? At least kan 0, sekian 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 ya. Yang penting dia tidak nol. Karena kita juga nggak bisa limit ya di sini. Betul ya. Jadi kan mereka secara apa ya, approximate nilai bilangan kuadratnya dia tuh kan 12, sekian. Ini juga 12, sekian ya. Mau berapapun TS-nya. Sebagai contoh ketika tadi ya TS-nya sama dengan 3, maka ini jadi apa? Berarti akar 144 tambah 9, dua kalinya. Berarti 2 kali 3 akar 17 tadi ya. Nah, 6 akar 17 itu kan berarti 6 kali. Tadi akar 17 itu sekian berapa? Di antara berapa? Berarti 4 sama 5 ya. Ini 4 koma sekian. 24 koma sekian. Tuh kan? Oke, berarti yang A ya. Of course. Oke, sip, sip. Oke, ini ya. Ini solusi general ya, yang sebelah kiri. Ini sudah betul. Sudah valid. Yang tadi, yang lebih, sorry, yang kasus T di tengah-tengah itu buat opening aja gitu ya. Buat pembukaannya. Untuk memasuki ke general case. Tapi, ya setelah dibahas jadi lebih mudah ya. Nggak usah repot-repot bagi jadi 3 case seperti ini. Oke, gitu ya untuk yang Dewan sesi itu. Nanti silakan kalau ada komentar ya di kolom yang tersedia. Oh iya, gimana Karol? Ada komen nggak ya? Meskipun tadi baru join. Atau Nopal mungkin. Aman, kayaknya aman. Kayaknya aman ya. Yang ini aman kan ya? Sepertinya ya, harusnya sih ya. Sepertinya ya. Iya, iya, iya. Soalnya aku kayak, ini satu apa ini 1 menit. Really? Kadang-kadang ada yang gitu memang kan. Iya, betul. Dan aku masih belum tahu ya kalau besok tuh sistemnya gimana. Kayak masih wondering aja. Dia bisa di back apa enggak? Kalau di TLTO bisa di back katanya. Maksudnya ketika masuk ke 15 bisa next dulu ke 16 gitu loh. Atau mungkin even back ke 14. Ya kalau gitu kan ada ini ya, ada segi untungnya. Kayak gitu ya teman-teman semua yang nonton khususnya sudah selesai. Jadi, tadi emang agak cepat ya karena mencoba kan kita nggak lama lagi ya. Cukup sebentar tanggal 21 sampai 30 itu sudah OTBK. Jadi kurang lebih berapa hari lagi ya? 16 ya. 16 hari lagi, 2 pekan 2 hari. Terus waktunya sangat-sangat cepat. eh Ya intinya banyak dulu soal doang sih kuncinya. Oke, mau bahas apa lagi?
Dok D itu ini kayaknya juga mirip sih. Iya, hampir mirip. Terutama yang kecukupan data ini mirip banget ya. Ini template banget. Ini kayak template banget. Ini cuma digonta-ganti aja. Pakai ini SPLTV-nya. Beh, ini mah tinggal ganti koefisien sama konstanta. Nah, ini yang mirip kayak tadi ya, cuma ini segitiga. Keliling tuh emang agak, emang paling tricky sih, part paling tricky, apalagi rasio atau perbandingan. Enak tuh luas sih, karena cuma alas tinggi bagi dua. Yang trigon ini mudah ya. Jadi 1 sampai 14 itu, 1 sampai 14 itu relatif mudah. 15 itu, mulai 15 itu agak 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 tricky, ya harus harus aware banget. Oke, bahas apa lagi ya? Mungkin sebelum closing, bahas lagi apa ya? Kita kemarin belum selesai ya, Carol. Baru sampai problem 6 ya. Ingat nggak? Yang 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 kemarin. minggu lalu. Iya, yang sama kamu. Iya, iya, belum selesai itu. Iya kan? Iya juga ya. Oke deh. Mungkin bahas beberapa dulu aja. Oh iya benar. Sampai sini. Oke deh. Mungkin sampai 10 aja dulu kali ya. Nanti lanjutnya dari kemampuan lanjut. Iya. Oke, semuanya kita mau bahas ini ya. TO dari saya buat OSK besok ya 2026. Em, ya ini saya ini ya, buatnya itu ACGN, ACGN. Tapi nggak tahu urutannya sih. Ada yang ANCG, ada yang GCAN. A for algebra, C kombinatorik, G geometri, sama N number teori. Oke, jadi dia itu adalah A per B di mana A dan B relatif prima maksimum dari dua pangkat maksimum. Hah? Oh ini N maksudnya. Sehingga dua pangkat N habis membagi ini adalah wadidaw ini berapa komposisi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam bos. Kita komposisi 3 kali aja udah kayak pening ya. Di sini X kuadrat min 2 ya. Apa yang terjadi kalau ini dipisah? Ini jadi 2 tambah setengah gitu. Coba cek F2 tambah setengah itu berapa? Ini 2 tambah setengah kuadrat min 2. 2 kuadrat tambah 1 tambah setengah kuadrat min 2. Nggak ada pola ya? Ada pola kah? Oh gini ya, 2 kuadrat tambah setengah kuadrat min 1. Masa gini polanya? Tuh, kalau dihitung sampai akhir, hasilnya berapa? 4 tambah 1 min 2 plus 1/4 itu sama dengan 3 tambah 1/4. 13/4 ya. Ini harusnya berpola sih. X kuadrat min 2. X kuadrat min 2. Itu nggak bisa difaktorin. Difaktorin nanti ada akarnya, atau irasional ya. 2 tambah setengah. Gimana cara bisa memecahnya? 2 kuadrat tambah setengah kuadrat tambah 2 kali. Ini 2 ya? Astagfirullah, pantesan. Typo, typo. Kok bisa satu sih? Nah, cancel. Kayak gini ya, berarti berpola. Tapi polanya apa? Ini kan masih dugaan ya.
Kalau F bundaran F bundaran F dari 2 tambah setengah, berarti F dari 2 kuadrat tambah setengah. Berarti 2 kuadrat tambah setengah dikuadratin min 2. Maaf, 2 kuadrat tambah setengah kuadrat ya. Berarti kan jadi 2 pangkat 4 tambah setengah pangkat 4 tambah 2 kali 2 pangkat 2 kali seperempat min 2. Cancel. Habis lagi. Oke, apakah sudah muncul? Ini kan berarti 2 pangkat 2 eh, pangkat 2 kan setengah pangkat 2 pangkat 2. Harusnya sudah berpola ya. F 2 plus setengah itu 2 pangkat 2 tambah 1/2 pangkat 2. F bundaran F 2 plus setengah itu sama dengan 2 pangkat 4 tambah setengah pangkat 4 alias 2 pangkat 2 dikuadratin tambah setengah dipangkatkan 2 lagi. Oh, sorry, setengah pangkat 2 dipangkatin 2 lagi. Atau harus satu lagi ya, biar bisa terlihat pola. Minimal 3 sih harusnya. Biasanya juga gitu sih. Oke, kalau misalkan F bundaran F bundaran F, berarti gimana? 2 pangkat 2 kuadrat, 2 pangkat 2, maaf, 2 pangkat 4 itu kan 2 pangkat 2 pangkat 2. Ya, ditambah eh atau pakai pangkat negatif aja ya. 2 pangkat negatif 2 pangkat, sebentar. Setengah pangkat 4 itu kan sama aja 2 pangkat negatif 4 ya. Berarti ini gini ya, di atasnya gini ya. Terus dipangkatin 2 lagi. Oke, berarti 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat, kok 2 pangkat 3? 2 pangkat 2 pangkat 3, terus 2 pangkat negatif 3. Benar ya? Berarti kalau gitu bisa disimpulkan kalau F2 plus setengah itu jadi 2 kuadrat tambah 2 pangkat negatif 2. Terus kalau F bundaran F jadi 2 pangkat 1 ini pangkat 1 tadi, pangkat 1 ini pangkat eh berarti pangkat 4 ya. Berarti ini pangkat 2, 2 pangkat negatif 2 pangkat negatif, maaf, pangkat 2 gitu. Terus yang F bundaran F dia jadi 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat negatif 2 pangkat 3 dan seterusnya. Berarti kalau gitu si yang dicari itu adalah A per B sama dengan berapa ya? Ini 2 pangkat 2 ini kan ada 6 komposisi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 komposisi. Kalau 2 komposisi itu di sini jadi 3, 1 komposisi di sini jadi 2, maka kalau 6 komposisi jadi ya tambah 1 berarti 7. Tambah 2 pangkat negatif 2 pangkat 7.
per B ya. Ya, berarti kan ini sama aja dengan 2 pangkat 128 tambah seperpangkat 2 seper 2 pangkat 128 alias 2 pangkat 256 tambah 1 per 2 pangkat 128. Gini kah? Berarti A, B-nya siapa? Kita nyari maksimum N ya. A dan B relatif prima. Berarti A-nya adalah 256. Sorry. 2 pangkat 256 plus 1. B-nya adalah 2 pangkat 128. Kemudian AB plus A plus B min 1 itu apa? Jadi kita mau cari maksnya N. Bilangan asli sedemikian sehingga 2 pangkat N ini habis membagi AB plus A plus B min 1. Gitu ya. Alias, ya tadi ya, 2 pangkat. Ya dikalikan 2 enggak sih? Ini atau ini dijadiin A plus 1 dulu ya? Kayak gini. Enggak usah ya. Terlalu lama. Ini langsung aja. Jadi AB berarti 2 pangkat 256 tambah 1 kali B 2 pangkat 128 plus 2 pangkat 256 ya 1 plus B-nya 2 pangkat 128 min 1 cancel out. Terus ini tinggal 2 pangkat 384 tambah 2 pangkat 129 plus 2 pangkat 256. Berarti 2 pangkat 129. Sekian. Berarti N max-nya adalah 129. Gitu ya. Oke, yang B. Ya, tricky ya. Lihat patternnya. Sekalinya dapat pattern, jadi lebih mudah. Kalau gimana? Ada tanggapan nggak? Atau ada cara yang lebih cepat nggak? Kira-kira? Kalau cara yang cepat aku belum nemu juga sih. Belum ya? Aku belum ada ide juga sih yang selain ini. Maksudnya yang dari FX tuh, dari FX, pure FX-nya doang itu lah. Tuh, belum ada ide. Aku mecah 2 plus 1/2 itu juga karena emang pengen ini aja, jadiin pecah, pecah campuran. Dan di sini aku melihat negatif 2. Dan ternyata memang benar, dia menjadi pengcancelnya. Ya, aku belum ada ide sih, selain ini. Ini nanti kalau misalnya ada yang nemu ya, langsung tulis aja di kolom yang disediakan. Kolom komentar atau dimanapun. Lanjut dulu aja ya, nomor 8. R adalah sisa ini dibagi 4, maka ini berapa? Hmm, sisa dibagi 4, berarti R itu salah satu dari 0, 1, 2, 3 ya. Tapi kalau R0 nggak mungkin, karena di sini ada di bawah. Kalau 1, berarti 21 tambah 2, 23. Yang D. Ini cara naif ya, disclaimer dulu. Ketika ini S, saya tidak boleh. Harus gunain number teorinya. Benar kan ya? Kalau R itu sisa pembagian sesuatu oleh 4, berarti kan R-nya kelas residunya cuma 0, 1, 2, 3 ya.
Tapi ketika R-nya 0, berarti kan nggak mungkin karena di yang ditanyakan adalah apa memuat pecahan yang bawahnya atau penyebutnya 0, R. R yang mungkin itu cuma satu atau dua. Tapi ketika dua, dia nggak ada di opsi, meskipun bulat. Kalau yang tiga itu jelas nggak bisa karena dia nanti jadi pecahan. Sedangkan di opsi itu inginnya bulat. Tapi gimana cara ngerjainnya tanpa analisa dari jawaban? Jadi kayak bayangin ini tuh soal apa ya? Mungkin at least isian karena kalau ya langsung esai itu sebenarnya sama aja sih. Bedanya kalau isian kan jawaban akhir, esai itu jawaban akhir plus cara argumentasinya. Jadi gimana? Nomor 8 ya. Jadi sum n faktorial n jalan dari satu sampai infinity ditambah sum dari n pangkat 7 n jalan dari satu sampai 100. Ini kongruen R modulo 4. Oke, kalau ini dijalankan jadinya kan satu faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial tambah 4 faktorial tambah 5 faktorial seterusnya. Nah yang bagian sini itu bisa difaktorin. Jadi satu plus, bentar, nggak usah pakai faktorial ya. Satu kemudian plus 5 seterusnya. Nah 4 itu, oh iya ini tinjauannya 4 ya. Berarti ini kewaliin 4-nya. Mulai dari 3 ya, karena di sini, maaf, nggak jadi. Dari 4-nya. Berarti kan ini 4, 3 faktorial tambah 5 kali 3 faktorial seterusnya ya. Dan ini semua itu kongruan 0 modulo 4. Berarti semua ini itu kongruan sama satu, ini 2, ini 3 kali 2 6, berarti 6, berarti 9. 9 itu kongruan sama satu modulo 4. Oke, part 2-nya, part 1. Part 2, jumlahan n dari 1 sampai 100, jumlah n pangkat 7 ya. Jadi harus dicek ya, apa namanya, eh ciri-ciri bilangannya gitu. Ketika dibagi 4 itu, berarti kan kalau enggak 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3 untuk suatu K ya. Jadi N ini bisa ditulis salah satu dari 4K, 4K plus 1, 4K plus 2, dan 4K plus 3. Untuk suatu K yang bilangan asli ya. Salah, maaf. Oke, maka harus bagi kasus ya. Kalau ini kan, maaf, pangkat 7 ya. Pangkat 7. Bener. Maka pangkat 7 berarti, iya dia jelas habis ya. Yang kemungkinan pertama ini habis, ini kongruen 0.
Kalau yang 4K plus 2 juga habis nggak? Jadi 4K plus 2 pangkat 7 gitu loh. Ya dia pakai binom kah? Binomial Newton. Jadi sekalinya dia bisa mengeluarkan faktor 4, berarti dia kongruen 0 gitu. Atau pakai teorema ya, agar lebih cepat. Ini kayaknya nguli deh. Hmm. Kalau tanpa binom kira-kira gimana ya caranya? Panjang banget kalau binom tuh. Contohnya gini, 4K plus 1 pangkat 7, itu kan jumlahan M sama dengan 0 sampai 7, dari binomnya 7M 4K pangkat bentar, pangkat 7 min M 1 pangkat M. Tapi ini jelas selalu satu ya, apapun M-nya. Oke, berarti ini jadi sum 7 kemudian ini jadi 4 pangkat 7 min M, dari K pangkat 7 min M. Di mana M-nya itu jalan dari 0 sampai 7. Ketika M-nya 0, jelas ya habis ya. Habis semua ya. Tapi ketika M sama dengan 0, ini kan ini ya, ada 4-nya. Ini ketika M-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, M-nya 7, bisa nggak? Ketika M sama dengan 7, berarti binomnya jadi 7 kali 4 pangkat 7 min 7 kali K pangkat 7 min 7. Satu ya. Ini ada kalinya satu ternyata. Sebentar, ya jumlahan ya. Berarti total ini semua ketika ditinjau dari kongruensi 4, maka jadi 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-8 itu 1. Ya, ini ketika M-nya 0 gitu ya, M-nya 1. Yang dilihat ini sisa baginya dengan apa? Dengan 4. Jadi 1. Mana ya? Binomnya bener kan ya? Binom. Bener ya kira-kira?
Bener ya. Tapi untuk mensure satu tuh berarti harus ditunjukkan dia tuh kongruen nol ya. Emang habis ya dibagi 4 apapun n-nya. 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. Binom tuh rumusnya gimana sih? Sum binom pangkat dari yang jaran ya. Dikalikan sama suku pertama 4K pangkat 7 min M kali 1/M. Bener ya? Tapi ketika M-nya 7 itu ternyata satu ya outputnya. Dan satu kongruen sama ini satu ya. Ketika ketika N-nya 4/1. Ya bener ya. Berarti harus di total semua ya. Jadi ini kan ini kongruen satu gitu ya. Tinggal ini berarti ya. 4K+2, 4K+2 itu 4K+2 itu berarti sama ya analoginya. 4K+2 pangkat 7 dia sama dengan sum M sama dari sampai 7. 7 ambil M, 4K pangkat 7 min M, 2 pangkat M. Em, Oke, berarti ketika M-nya 0 ya, kayak tadi. Berarti 0, M-nya 1 masih 0, terus ya. 5, lalu 6, yang ke 7 juga 0 ya. Oke, habis ya berarti. Dia kongruen 0 juga ternyata. Oke, berarti kalau gitu analoginya ini juga kongruen 1 ya. Kenapa? Ya kan 3 sama 1 itu kan ganjil ya. Terus ketika di subs ke sini, gantiin 1, berarti kan tinggal ditinjau M-nya itu ya. Ketika 0, berarti sisanya berapa? 3/1, 1, 3/1, 3, 3 pangkat 2, 9, 9 itu sama aja dengan 1 gitu ya, seterusnya. Dia akan kemudian 1. Berarti betul ya, dia akan kemudian sama 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1. 0. Sehingga totalnya ini adalah em, 1 tambah 0 alias 1. Karena kenapa tadi R-nya adalah 1. Gitu ya. Sama ya. Sekali lagi ini tadi cara naif ya. Cara observasi opsi dengan yang ditanyain. Kalau ini tadi gunain teori bilangan. Sama ada kombinnya dikit ya. Tadi ada teorema binom juga membantu. Nah, silakan kalau ada ini ya yang ingin disampaikan atau mungkin cara cepatnya. Karo gimana? Yang kuat dikombin sama teori bilangan. Wah, bukan saya itu. Itu teman Anda satu lagi. Iya juga ya. Tapi tadi waktu bahas itu loh, yang tadi mana tadi ya? Oh iya, yang sebelah. Apa yang tadi partisi itu loh. Dia pasti kayak ke trigger. Hah? Apa partisi?
Tapi MM did a mistake gak, Carol? Enggak ya? Sejauh ini enggak sih. Enggak ya harusnya. Jelas enggak ya, jelas. Oke, oke. Aku tadi mendengarkan sambil Oh iya. It's fine, it's ini. fine. Gak apa-apa, gak apa-apa. Take your time. Ya ini apa? Intinya itu sebenarnya menggunakan binom ya. Dengan memanfaatkan ini tadi, n itu eh, ada 4 kondisi berdasarkan sisa baginya dengan 4. Terus diperoleh 0101 ini dari, ya ini tadi ya, binomnya. Oke, maybe sampai di sini dulu aja. Saya besok udah masuk lagi, harus istirahat. Thank you ya, Carol sudah join di sela-sela kesibukan preparation UTS-nya, terus Naufal juga. Terima kasih semua juga yang sudah menonton. Semoga apa yang kita sampaikan, diskusikan malam ini bisa bermanfaat. Buat kalian khususnya untuk yang persiapan ini ya, persiapan UTBK, mungkin pahamin semua, kerjain dan pahami semua tipikal soal dari tim MMA ini, kemudian nanti kalian drill dengan ikut-ikut ini ya, TO-TO dari IG, dari lembaga-lembaga kredibel kayak apa ya, mungkin yang offline GO gitu ya, Neutron atau Ruang Guru atau yang lain, atau yang semisalnya. Terus kalian coba ini ya, bikin evaluation tracking gitu, sampai mana, sejauh mana, nggak pahamnya di mana, itu nanti bisa di handle gitu. Terus yang teman-teman OSN, masih 18 19 Juni sih, tapi nggak bisa dianggap remeh juga karena banyak banget materinya. Meskipun waktu episode 1 kemarin sudah kita singgung cuma 5 5 5 5 gitu ya per bab, aljabar, kombin, Q sama NT. Tapi eh, bisa jadi malah mungkin aja di luar itu, di luar 5 itu, tapi masih di koridor panduan dari Pusplasnas itu ya. Oke, semuanya kita akhiri dulu aja. Nanti seperti biasa saya kirimkan untuk apa namanya, file suratan sama recordnya saya taruh di channel YouTube saya. Nanti coba dilihat. Jangan lupa untuk komentar ya, untuk feedbacknya biar dua arah. Biar saya juga waktu present itu tahu ya di mana letak kesalahannya. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bye bye. See you on next episode.